Halo, welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini gue sama Dela mau ngasih tahu kalian penonton Edel tips untuk memberi makan anjing kalian. Kenapa sih ini harus jadi topik banget? Karena kita mau ngebahas dari masalah yang komposisi makanannya, kalau memang anjing kalian itu makan makanan yang home cook gitu ya, atau juga dari waktunya, sebaiknya anjing makan berapa kali sih sehari gitu ya, dan pemberian minumnya. Jadi bener-bener end to end nih ngomonginnya ya, jadi dari makanan, komposisi, minuman, dan jamnya. Karena banyak juga yang nanya dan bingung. Yuk kita mulai aja. Oke, untuk berapa kalinya ini banyak banget yang nanya. Di kolom pertanyaan, di kolom komentar tuh banyak banget yang nanya, sebenarnya anjing tuh dikasih makan berapa kali sih kak? Gitu. Nah, kalau untuk puppy dan adult itu tuh ada perbedaan. Puppy itu diwajibkan untuk memberi makan 3 kali sehari kayak manusia. Betul. Pagi, siang, sore, karena pencernaan dan lambung dia tuh masih kecil, nggak bisa langsung banyak-banyak dikasih gitu. Dan harus di notes, puppy itu tiap kali habis makan pasti langsung keluar, pasti langsung pup. Nah, itu perbedaan dengan adult. Mungkin untuk nambahin informasi dari Dela nih ya, anjing yang termasuk masih puppy itu adalah tergantung ukuran ya. Kalau ukuran anjing small, puppy itu masih di rentang usia dari lahir gitu ya, sampai 6 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun. Itu masih bisa dibilang puppy. Tapi kalau anjing ras besar kayak golden atau newfoundland atau malamut gitu ya, itu biasanya dibilang puppy tuh sampai usia 1,5 tahun gitu. Jadi tergantung ras anjing kalian masing-masing dan berbeda-beda ya. Jadi jangan disamakan pukul rata sama semua, jangan. Kembali lagi, kalau adult itu adjusting jadi 2 kali sehari aja, pagi dan sore atau malam hari. Kalau untuk rentangnya sendiri biasa gue bagi sekitar 12 jam. Betul. Jadi kalau misalnya sarapannya jam 6 pagi, dinernya mungkin nanti jam 6 sore. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya, jadi bisa plus bisa minus. Betul. Tergantung kondisi keadaan. Karena biasanya gue di tengah-tengah itu ada snack. Nah, ntar kita juga bahas ya mengenai snack. Mungkin banyak yang nanya ya, waduh kak kok jauh banget gitu bedanya, apa mereka nggak kelaparan gitu. Masing-masing anjing itu kan punya beratnya masing-masing. Kalau kita punya perhitungan berapa gramnya untuk diberikan kepada anjing kita, itu udah pasti mereka nggak akan lapar. Betul. Jadi misalkan mereka beratnya segini, berarti sehari kasih berapa gram, itu kan semua udah ada perhitungannya. Jadi jangan khawatir, kalau memang sesuai dengan takaran dengan anjuran, mereka tidak akan lapar. Betul. Dan selain itu juga kalau stok persediaan air mineral di rumah kalian itu selalu available, mereka juga nggak akan kelaparan. Betul. Karena anjing itu sebenarnya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa makan sama sekali, yang penting ada air. Tapi jangan kita nggak bilang kalian untuk jangan kasih makan 3 hari ya, no. Tetap harus tepat waktu, sesuai takaran, sesuai porsi, jangan overfeeding, tapi selalu sediakan air bersih di rumah. Nyambung soal air, Del, banyak yang mengira nih karena anjing nih kita kasih tap water aja nih atau air keran aja nih gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi kembali lagi karena tap water itu kan biasanya banyak kandungan kimianya ya. Karena kalau misalnya bukan yang air tanah ya, misalnya air yang dari sudah diproduksi gitu ya, di keran, yang sudah dari keran yang sudah dikasih apa ya, mungkin kayak pembersihnya gitu, kayak ya, klorin. Kalau misalnya anjing kalian terlalu banyak mengkonsumsi klorin, otomatis kan pasti ada pengendapan dalam tubuhnya ya, dan itu berbahaya sih kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Jangka panjang itu akan menyebabkan cancer. Kalau misalnya mengkonsumsi air ledeng atau air tanah, itu juga sebenarnya nggak masalah karena mereka sendiri kan juga aslinya by nature kan memang mereka minumnya dari alam. Cuman kalian harus sering mengkonsumsi yang namanya nanti obat cacing. Karena kan banyak bakteri dan cacing di dalam tanah. Betul, ya. Kecuali keduanya kalian coba godok dulu terlebih dahulu. Gitu. Nah, karena gue adalah tipe orang yang males masak, jadi gue prefer untuk ngasih mereka menggunakan air mineral, air packaging gitu yang gue minum galonan, juga, iya, air galonan gitu. Jadi sehatnya dapet dan gue juga nggak capek. Nggak repot. sama. Tapi ketika si Axel dan Oscar ini kan dari kecil kan gue kasih air mineral ya dulu ya. Suatu waktu pernah gue titipin di suatu tempat penitipan, gue lupa tuh bekalin galonannya gitu. Nah, sama yang tempat penitipannya dikasih air keran, mencret. Jadi emang karena udah terbiasa ya minum air mineral, jadi kalau minum air yang belum diolah langsung pencernaan langsung bereaksi. Banyak yang bilang anjing itu adalah karnivora, padahal sebenarnya anjing itu lebih ke omnivora. Kalau yang benar-benar total karnivora itu kucing. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau anjing
itu tuh jangan salah. Apalagi kalau kalian ingin memberikan anjing kalian homemade atau makanan yang kalian masak atau racik sendiri, itu jangan salah. Jangan kalian mikir udahlah kasih daging semua tok, gitu. Berarti itu adalah protein doang tuh yang masuk ke badannya mereka. Memang anjing itu butuh lebih banyak protein dibanding yang lain. Mereka juga butuh surat, tidak semuanya full 100% protein gitu. Jadi itu salah banget kalau total ngasih mereka daging aja gitu. Misalkan daging ayam, itu juga daging pun harus dirotasi sehingga mereka mempunyai asupan protein dari berbagai macam sumber dan seimbang, tapi tidak boleh sering-sering gitu. Jadi mereka punya pilihan berbagai macam daging yang masuk, gizinya beda-beda, tapi nggak boleh sering-sering diganti juga. Kalau gue sendiri Del, karena anjing gue itu sekarang tuh agak sensitif. Kalau Max sih memang dari dulu sensitif ya, cuman sekarang akhir-akhir ini Diva juga semakin sensitif. Nah, gue biasanya bikinin home cook yang gue bikin itu campuran antara sayur mayur kayak wortel, buncis, kacang panjang, timun, terus labu siam yang kecil-kecil itu dipotong dice kecil-kecil lalu dikukus. Terus gue kasih daging babi cincang. Untuk komposisi daging cincangnya ya kurang lebih ya sesuai kebutuhan mereka seharinya berapa gitu, tergantung berat badan atau ukuran anjing kalian masing-masing gitu ya. Cuman itu yang biasa gue lakukan, lalu gue tambah dengan bone broth, lalu gue tambahkan juga dengan kalau pagi biasanya gue kasih cuka apel gitu ya, karena kan biasanya kalau abis tidur semalaman mungkin kadang perutnya agak-agak upset gitu kan. Nah, dengan dikasih cuka apel tuh biasanya lebih sehat perutnya, lambungnya. Nah, kalau siang biasanya gue kasih VCO, virgin coconut oil itu biasanya untuk bulunya gitu. Jadi kalau pagi tuh supaya mereka seger, bisa beraktivitas, bangun gitu kan, kecut kan soalnya. Nah, kalau yang siang itu biasanya biar untuk menjaga kualitas bulunya setidaknya nggak gampang rontok dan halus kalau shining juga, shining, shimmering, splendid lah. Wow. Itu dia, maksudnya adalah itu balance nutritionnya yang kita maksud adalah seperti itu gitu. Jangan cuma tok dikasih daging tok berharap itu nutrisinya sudah cukup, padahal enggak gitu, karena anjing banyak butuh nutrisi dari elemen-elemen makanan lain. Kalau gue sendiri kebetulan karena gue mager, jadi gue beli yang raw food yang udah dicampur, yang udah diolah dan dihitung dengan oleh fat, komposisinya berapa. Kalau nggak salah kayak Excel gitu tuh ada daging babinya, remahan kulit telur untuk kalsiumnya, ada blueberry-nya juga, ada spinach-nya juga. Tetap sayurnya juga udah masuk ya ke situ ya? Udah masuk semua, tapi gue raw. Kalau lu kan gue home cook. Kalau gue raw gitu. Cuma itu udah balance juga dan udah dihitung oleh fat tuh. Jadi gue males tuh kayak Edo tuh harus matu-matu, ntar jam segini ngasih ini lagi. Nah itu solusi juga buat kalian. Kalau kalian rajin, kalian bisa nyoba caranya Edo. Kalau kalian mager kayak aku gitu, bisa beli yang langsung udah seimbang. Yang itu udah kasih. Bener-bener udah jadi satu, bener-bener tinggal kasih aja ya? Tinggal kasih aja. Perlu dipanasin dulu nggak? Enggak, kalau raw tidak boleh dipanaskan. Oh wow. Karena itu kan mentah. Benar-benar. Dan ada tulangnya, takutnya malah nggak boleh dimasak, kan ada eggshellnya segala macam. Oh. Jadi benar-benar dikasih langsung begitu-begitu aja, plek-plek siang sama malam, beres urusan. Jadi nggak usah ngasih yang macam-macam lagi. Mungkin buat kalian yang tertarik untuk menggunakan home cook seperti gue, kalian juga bisa tambahkan vitamin lain yang bermanfaat bagi anjing kalian, minyak ikan, kalsium gitu ya. Nah itu bisa kalian tambahkan juga di jam makan utamanya mereka. Terakhir, penyambung tadi pemberian makanan 12 jam tadi kan di jeda-jedanya tuh kadang kita suka kasih snack. Bener. Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan memberikan treats tuh mepet-mepet sama jam makannya mereka. Itu bisa menyebabkan perut mereka kenyang dan mereka jadi malas makan. Malah makan utamanya nggak kemakan, snacknya yang dimakan gitu. Kalau gue sih biasanya jeda 2-3 jam lah sebelum atau sesudah makan untuk memberikan treats. Oke, itu tadi info dari Edel, tips gimana memberikan makanan dan minuman yang baik untuk anjing kalian. Semoga info yang kami berikan berguna, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Informasi atau tips yang kita berikan ini nggak saklek harus kalian ikuti ya. Kalian tetap punya cara kalian masing-masing yang menurut kalian baik, cuman ini adalah kayak general rule of thumb-nya aja. Itu kayak cara garis besar nih kurang lebih kayak gini loh. Kalau kalian mau tambahin dikit, kalian kurangin dikit, nggak masalah, cuman kurang lebih seperti ini. Sekian video hari ini, gue Edo Dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye.